Hadirin sidang salat subuh Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan. Bergembira kita pagi ini kembali Allah memilih kita sebagai salah satu makhluknya yang dapat menunaikan rangkaian amal ibadah dimulai sejak makan sahur tadi, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan masih tetap bertahan di masjid ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amalan terbaik kita yang tentu menjadi amalan yang diterima. Amin. Amin. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu nasihat sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nasihat ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang berjudul Al-Isti'dad li Yawmi. Hadirin, ada 3 nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ali kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dan selaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang pertama, beliau menyampaikan kun indallah khairun nas. Saya ulangi, nasihat sahabat Ali yang pertama adalah kun indallah khairun nas. Jadilah kamu di sisi Tuhanmu sebaik-baik manusia. Hadirin, nasihat ini merupakan nasihat yang sangat mulia dan agung karena terdapat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Kita dinasihati oleh Ali untuk menjadi seorang pribadi yang terbaik di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia terbaik di hadapan pimpinannya, bukan manusia terbaik di hadapan tuannya, bukan terbaik di hadapan mata sesama makhluknya. Tapi kita diminta untuk menjadi seorang yang mulia, seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul pertanyaan berikutnya, hadirin, bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita mampu menjadi seorang manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau boleh saya menganalogikan, hadirin, kalau kita mempunyai pimpinan dan kita ingin dipandang oleh dia sebagai seorang karyawan terbaik di matanya, maka tentu kita akan membangun koneksi yang baik pula dengan atasan kita, dengan pimpinan kita. Demikian pula dengan kita, hadirin, selaku manusia, selaku makhluk ciptaan Allah. Kalau kita ingin menjadi manusia dan makhluk terbaik di hadapan Allah, maka kita juga harus membangun koneksi yang baik, koneksi terbaik dengan Tuhan kita, dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Tentu dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang telah menjadi titah Rasul, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarangnya. Ada sebuah kisah yang menarik, hadirin. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita. Ada sahabat Nabi SAW yang terlahir dalam kondisi rupa yang buruk. Rupanya
seburuk-buruk rupa yang sahabat ini. Selain buruknya yang rupa, sahabat ini pula tidak memiliki nasab yang jelas. Ia seolah-olah seperti seorang anak yang dibuang oleh orang tuanya, dan orang tuanya pergi entah kemana, sehingga secara nasab dia tidak memiliki keturunan yang jelas. Dan di masa itu, orang-orang yang terlahir dengan kondisi yang tidak memiliki nasab yang jelas, maka ia termasuk golongan orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak dianggap, dan orang-orang yang tidak berharga di mata masyarakat saat itu. Tapi hadirin, tahukah kita, sahabat yang buruk rupa ini ternyata menjadi rebutan bidadari surga di akhir hayatnya. Apa alasannya? Karena ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ia melakukan ibadah kepada Allah, ia mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah. Dan saat diminta oleh Rasulnya untuk berperang, ia akan lakukan. Suatu ketika, hadirin, sahabat ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai sahabatku," kata Nabi, karena kondisinya ternyata belum menikah, hadirin. Ditawari oleh Nabi, "Mau enggak kamu menikah?" Jawab sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya manusia biasa," kira-kira begitu. "Saya manusia yang normal. Mana mungkin saya nggak mau menikah. Saya juga pengen menikah, membangun rumah tangga yang dengannya lahir keturunan generasi terbaik. Namun," kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya sadar diri. Muka saya kan begini adanya. Sudah pas buruk nih. Sudah pas-pasan buruk lagi. Terus saya punya harta. Saya bukan orang yang kaya," kata sahabat ini. "Apa yang bisa saya andalkan? Adakah seorang wanita yang mau menikah dengan saya?" Mendengar jawaban itu, Nabi hanya tersenyum, hadirin. Lewat begitu, hari berikutnya Nabi bertemu kembali dengan sahabat ini. Kembali Nabi bertanya kepadanya, "Hei, mau nikah tuh?" Masih jawaban yang sama, hadirin. "Saya mah sadar diri ya Rasul, abdi mah kieu aya saha anu awewe nu bade hoyong ka abdi da moal aya." Ternyata datang ke pimpinan orang yang ada di kota Mekah yang mempunyai jabatan, hadirin. Bertemulah Nabi dengan sahabat yang buruk muka ini ke rumah beliau. Kemudian Nabi mengetuk pintunya, mengucapkan salam. Kemudian terjadilah perbincangan. Poinnya, Nabi SAW menyampaikan, "Wahai Tuan, maukah kau nikahkan putrimu denganku?" Mendengar perkataan Nabi itu, sang ayah ini riang gembira. Coba bayangkan, hadirin, siapa yang tidak mau jadi mertuanya Nabi? Nabi menjadi mantunya. Wah, gembira. Setelah itu Nabi berkata, "Hai Tuhan, bukan untuk saya. Saya ingin meminang putrimu untuk sahabat saya ini yang buruk-buruk." Mendengar itu, si tuan rumah dan sang ayah itu terkejut, menunduk sebentar, kemudian geretak dalam hati, kira-kira hadirin, piraku atau anak saya teh, putri saya cantik pisan, dan memang cantik, hadirin. Putrinya cantik, gelis, pangsa, saya gelis-gelis di daerah etanya eta putri anjeun. Dia hanya berpikir, atuh piraku murang kali abdi gelis bade dipinang ku lalaki nu buruk rupa gitu. Teu kacida pisan. Setelah itu dia pamit kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mohon waktu sebentar, saya ingin berbincang dengan istri saya." Nabi mempersilahkan. Silakan. Berbincanglah sang ayah dengan istrinya di dalam kamar. Kata sang ayah, "Bu,
dong kak, naruh seneng kumaha. Sahur istrina, no mana pak? Tuh, itu, aduh, si buruk rupa, nya, aduh mimpi naon ya sama Tuhan gitu kira-kira. Nah, anu datang ke dia teh, anu buruk rupa. Perbincangan itu hadirin tanpa disengaja didengar oleh putrinya, dan ternyata putrinya selain cantik adalah wanita yang solehah. Dia adalah seorang wanita yang taat kepada Tuhannya dan Rasulnya. Maka mendengar percakapan itu, sang anak ini datang kepada kedua orang tuanya, kemudian dia berkata, wahai ayah dan ibu, baru saja aku mendengar kalian memperdebatkan, mendiskusikan calon suamiku, dan aku mendengar hal itu datang dari lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka